Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalal alladzi a'tana al-hurriyyata wal istiqlal. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil munqidhi min ad-dhalal wa ala alihi dzawil jamal wa sahbihi ashabil kamal wa man tabi'ahum bil ihsani wal ifdal. Siyadatul habaibis syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa qiyadatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla wa ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna taqwallahi wa ta'ata rasulih miftahul barakati minas sama'i wal ardh wa babus sa'adati fid dunya wal akhirah. Fanas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada segenap para habaib dan para ulama serta para umara dan seluruh anggota maupun simpatisan Front Pembela Islam yang pada hari ini menghadiri acara HUT Republik Indonesia ke-72 dan Milad FPI ke-19 di Stadion Kamal Jakarta Utara. Saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah selaku pendiri dan imam besar Front Pembela Islam mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang saya cintai, dan khusus untuk segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam beserta seluruh sayap juangnya di bawah pimpinan Ketua Dewan Tanfidhi Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan Ketua Majelis Syura Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Misbahul Anam beserta seluruh pengurus Front Pembela Islam dari daerah, baik tingkat DPD, DPW, DPC maupun DPRA bersama para laskarnya di bawah pimpinan imam-imam daerahnya. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas keikutsertaannya dan kehadirannya dalam acara rutin tahunan Front Pembela Islam ini, dan juga atas segala pengorbanannya dalam perjuangan selama ini. Dan secara istimewa penghargaan khusus saya sampaikan kepada segenap panitia pelaksana, teristimewanya untuk seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi DKI Jakarta bersama segenap laskarnya di bawah pimpinan imamnya Al-Muhtaram Al-Mukarram Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Dengan ini saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Jazakumullahu khairal jazaa, fa akramakumullahu karamatal awliya'i was salihin. Dari kota suci Makkah, saya sekeluarga selalu mendoakan agar semua habaib dan ulama serta umat Islam
yang selalu setia membela agama, bangsa dan negara agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjang umur dalam taat dan ibadah serta dalam sehat wal afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang tercinta, dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 sekaligus hari milad Front Pembela Islam ke-19, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada saudara-saudara semua yang tercinta dan semoga senantiasa dirahmati Allah. Yuk mari sama-sama sejenak kita melihat, kita menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang baru saja kita bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjanjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka, kami limpahkan kepada mereka semua barakatin, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik dari langit maupun dari bumi. Ini janji Allah. Manakala penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buka dan limpahkan aneka keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari bumi. Berkah buminya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah pendidikannya, berkah kesehatannya, berkah masyarakatnya, berkah bangsa dan negaranya. Dan ini merupakan janji Allah yang maha suci, dan Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selanjutnya Allah katakan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Sayang sejuta sayang saudara, Allah sudah janjikan bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa untuk Allah limpahkan kepada mereka aneka keberkahan. Tapi betapa banyak penduduk negeri yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah nyatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ibadallah, melalui surat Al-A'raf ayat 96 ini kita dapatkan di sini betapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan bagi suatu negeri manakala penduduknya beriman dan bertakwa. Sebaliknya, Allah akan limpahkan, Allah akan timpakan aneka musibah, malapetaka kepada negeri tersebut manakala penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kalau ingin kita, negeri kita ini berkah, kalau kita semua menginginkan keberkahan buat negara Republik Indonesia yang tercinta ini, maka tidak ada jalan lain kecuali yuk kita isi negeri ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu,
Nabi pernah berpesan, berwasiat dengan seorang sahabat dengan mengatakan, alaika bitaqwallahi azza wa jalla fa innaha jima'u kulli khair. Wajib atasmu untuk bertakwa kepada Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha suci. Kenapa? Fa innaha jima'u kulli khair. Karena takwa kepada Allah merupakan himpunan segala kebajikan. Jadi takwa adalah miftahul barakah minas sama'i wal ardh. Takwa itu merupakan kunci keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keluarkan dari bumi. Dan takwa itu merupakan babus sa'adah di dunia wal akhirah. Takwa merupakan pintu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karenanya melalui HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 ini, sekaligus milad FPI ke-19, saya serukan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan NKRI ini dengan iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa, tiada arti bagi kemerdekaan kita ini. Tanpa iman dan takwa, kita tak akan pernah merasakan kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan yang sebenar-benarnya kemerdekaan. 72 tahun Indonesia merdeka. 72 tahun Indonesia merdeka. 72 tahun Indonesia merdeka. Apakah selama 72 tahun telah terwujud arti kemerdekaan yang sebenarnya? Apakah selama 72 tahun telah tercapai kemerdekaan sejati sebagaimana harapan dan cita-cita para pahlawan kemerdekaan Indonesia? Apa arti kemerdekaan dan bagaimana itu kemerdekaan sejati? Merdeka itu lepas dari penjajahan, lepas dari perbudakan, lepas dari penindasan, lepas dari tekanan, lepas dari pengkhianatan, lepas dari kebohongan, lepas dari kesewenangan, lepas dari kezaliman, lepas dari kedurjanaan, lepas dari kemaksiatan, lepas dari kemunkaran, lepas dari kebatilan. Merdeka itu bebas. Bebas serukan kemakrufan, bebas sebar kebaikan, bebas gaungkan kedamaian, bebas nikmati pendidikan, bebas jaminan kesehatan, bebas dapat perumahan, bebas bela kemanusiaan, bebas stop kemaksiatan, bebas cegah kemunkaran, bebas lawan kejahatan, bebas suarakan kebenaran, bebas tegakkan keadilan. Merdeka itu juga lunas dari utang dan segala beban. Merdeka itu juga tuntas atasi pengangguran dan kemiskinan. Semoga melalui peringatan HUT kemerdekaan RI ke-72 ini, semangat kita untuk mewujudkan kemerdekaan sejati semakin berkobar dan membara sehingga tercapai kemenangan. Saya minta kepada seluruh hadirin yang hadir Stadion Kamal pada hari ini, ayo mari kita pekikkan bersama-sama merdeka. Sekali lagi merdeka. Sekali lagi merdeka. Selanjutnya ayo bersama-sama kita pekikkan takbir. Allahu Akbar. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Ahiba'il kiram, saudara-saudaraku yang tercinta, seiring dengan pekik merdeka tadi, seiring dengan gema takbir mengagungkan Allah yang maha tinggi, ayo kita tingkatkan niat dan bulatkan tekad serta kobarkan semangat untuk menuju Indonesia berkah. Apa itu Indonesia berkah? Bagaimana itu Indonesia berkah? Indonesia berkah adalah tegakkan hukum Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ulama harus arif dan istiqamah. Umarok harus adil dan bijaksana.
Agama harus dilindungi dan dijaga. Kedaulatan negara harus dipertahankan dan dibela. Keragaman harus diayomi dan dipelihara. Konglomerat jangan kikir dan serakah. Rakyat miskin diberi kerja dan sejahtera. Sandang pangan papan harus ada dan mudah. Pendidikan dan kesehatan harus tersedia dan murah. TNI dan Polri harus jadi pelindung bangsa dan negara. Kemusyrikan dan perdukunan harus diperangi dan punah. Pemurtadan dan aliran sesat harus diberantas dan dicegah. Korupsi dan kolusi harus hilang dan sirna. Prostitusi dan LGBT harus lenyap dan tiada. Khamar dan judi harus dibasmi dan musnah. Rakyat patuh kepada ulama dan umara. Kalau ini semua bisa kita wujudkan dan realisasikan, itulah Indonesia berkah. Indonesia berkah adalah Indonesia yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari perut bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jelas sudah bahwa untuk menuju Indonesia berkah, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kita harus bekerja sama secara sinergis dan harmonis antara ulama dan umara, kiai dan santri, guru dan murid, pejabat dan rakyat, TNI dan Polri, bos dan pegawai, pemuda dan pekerja, si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah. Semuanya wajib untuk bekerja sama bahu-membahu, gotong royong untuk membangun negara, untuk mengetuk pintu keberkahan ilahi agar Indonesia terwujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya ayo kita kerjasama dan gotong royong sebagaimana seruan ilahi dalam kitab suci Al-Quran. Faqala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Tegas Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat kedua, Allah nyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu, kerjasamalah kamu, gotong royonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah teramat berat siksanya. Jadi dalam ayat ini dengan tegas Allah perintahkan kita untuk bekerja sama, gotong royong, tolong menolong, alal birri wat taqwa, di dalam kebajikan dan dalam takwa. Kita wajib bersama, wajib bersatu, wajib gotong royong, tolong menolong dalam kemakrufan, dalam kebajikan, dalam iman, dalam takwa untuk menuju Indonesia berkah. Dan jangan sekali-kali kita bekerja sama dalam dosa. Allah nyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu tolong menolong bekerja sama di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi tidak boleh kita bersatu dalam korupsi. Jangan kita tolong menolong dalam kolusi. Jangan kita membantu dalam kemaksiatan, dalam kemunkaran, dalam kezaliman, dalam kebatilan. Tapi bekerja samalah dalam iman dan takwa kepada Allah, dalam kebajikan dan kemakrufan. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang tercinta, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki dan untuk menuju Indonesia berkah, pasti akan banyak tantangan, baik berupa ancaman teror dan intimidasi, maupun berupa fitnah dan caci maki, ataupun berupa penganiayaan, pengusiran dan pembunuhan, bahkan termasuk tantangan untuk dipenjara dan juga untuk melakukan hijrah. Saudara, hijrah
termasuk salah satu tantangan perjuangan. Kita harus siap untuk melakukan hijrah kemana saja yang mesti kita hijrah jika kondisi menuntut kita untuk itu semua. Jangan lupa bahwa hijrah itu perintah ilahi, hijrah itu sunnah Nabi, hijrah itu amalan suci, hijrah itu bernilai tinggi. Ingat, hijrah bukan sembunyi, hijrah juga bukan lari, tapi hijrah untuk melindungi diri, hijrah untuk selamatkan negeri, dan hijrah untuk atur strategi, hijrah untuk bangkit kembali. Ayo, bersihkan hati, ayo, semangatkan diri, ayo, ketuk pintu rahmat Sang Rabbi. Insya Allah, kemenangan akan kita raih kembali. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Setelah panjang lebar apa yang telah saya sampaikan tadi, maka pada akhirnya saya ingin ingatkan kepada seluruh jajaran pengurus maupun aktivis FPI dimanapun Anda berada, khususnya yang hari ini ikut hadir meramaikan HUT RI ke-72 sekaligus milad FPI ke-19. Ingat, hari ini kita merayakan milad FPI yang ke-19. 19 tahun FPI lahir. 19 tahun sudah usia FPI. Segala suka duka perjuangan telah dirasakan. Segala pahit getir pergerakan telah dialami. Ingat, Front Pembela Islam adalah front yang harus selalu siap ada di front terdepan dalam setiap pergerakan dan perjuangan, sehingga siap menanggung segala resiko di barisan pertama. Front Pembela Islam adalah pembela yang harus selalu siap untuk membela agama dan bangsa serta negara tanpa pamrih, kecuali hanya mengharap ridha Allah yang maha mulia lagi maha suci. Front Pembela Islam adalah Islam yang harus selalu siap mengamalkan semua ajaran Islam dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Ingat, diakui ataupun tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi organisasi Islam yang besar jaringan dan pengaruhnya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri, bukan untuk sombong dan bangga diri. Ayo, gunakan kebesaran FPI tersebut hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, diakui ataupun tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi ikon amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri, bukan untuk angkuh dan tinggi hati. Ayo, tunjukkan penyuruh kemakrufan untuk lebih dulu melakukan kemakrufan. Ayo, tunjukkan pencegah kemunkaran untuk lebih dulu menjauhkan kemunkaran. Ingat, diakui ataupun tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi harapan umat. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Jangan kecewakan umat dimanapun. Ayo, jadilah pelayan umat, bela kaum lemah dan terzalimi. Jangan biarkan mereka menangis sedih dan takut dalam ketidakberdayaan. Ingat, diakui ataupun tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Jangan diabaikan dan jangan disia-siakan. Ayo, gunakan benteng Aswaja ini untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang, damai dan ketenangan dengan mewujudkan karakter khas Aswaja. Pertama, karakter insaf, yaitu sikap netral di antara saudara yang bertikai. Kedua, karakter i'tidal, yaitu sikap adil kepada semua umat manusia tanpa memandang suku maupun agama. Ketiga, karakter tawassut, yaitu sikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula mempermainkan agama. Keempat, karakter tawazun, yaitu sikap seimbang antara dunia dan akhirat
antara zikir dan fikir, antara dakwah dan hisbah serta jihad. Kelima, karakter tasamuh, yaitu sikap toleransi yang tinggi terhadap umat beragama, apalagi terhadap sesama mazhab Islam. Itulah Front Pembela Islam, itulah FPI, dan FPI harus selalu seperti itu. Insya Allah, jika semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut disyukuri dengan baik, insya Allah, Allah akan melipat gandakan lagi karunia dan anugerah nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, saudara-saudaraku yang tercinta, demikianlah amanat yang ingin saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah dalam acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 dan Milad FPI ke-19 ini, agar menjadi perhatian dan pegangan bagi seluruh aktivis Front Pembela Islam dimanapun mereka berada. Akhirnya, tidak lupa kembali saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung kelancaran dan kesuksesan daripada acara ini. Teristimewanya untuk seluruh yang hadir di tempat ini, baik dari para habaib, para ulama, para umara, begitu juga segenap undangan, termasuk pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan-pimpinan LSM, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga untuk rekan-rekan kita dari umat beragama lain yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara HUT RI ke-72 sekaligus Milad FPI ke-19 ini. Semoga kehadiran mereka bersama kita pada kesempatan ini akan menjadi satu rangkaian untuk membangun keharmonisan hubungan antar umat beragama, untuk membangun harmonisasi antar umat beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Islam sangat menghargai keragaman, Islam sangat menghormati umat beragama apapun. Islam sangat-sangat ingin menciptakan kedamaian kehidupan antar anak bangsa, antar seluruh rakyat Indonesia, apapun suku, budaya, dan agamanya. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan insya Allah, dengan kumpulnya kita pada kesempatan acara yang penuh keberkahan ini, Allah akan menurunkan kemenangannya dan keberkahannya untuk kita semua. Percayalah dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kamu sekalian memenangkan Allah, membela agama Allah, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Yakin dengan janji Allah, percaya dengan janji Allah. Mari siap-siaplah kita untuk menyambut kemenangan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tanah air tercinta dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya saya sampaikan, saya sekeluarga selalu mendoakan seluruh saudara-saudara kami tercinta di Indonesia ini agar senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.